Aduh, selamat datang di mobil saya, tapi berantakan, mohon maaf ya karena udah macam-macam dia dibawa. Berantakan kayak gini, mobil saya apa kabar? Nah, karena akan banyak di mobil, apa barang yang harus ada, apa yang selalu dibawa? Apa nih? Oh, kalau saya sih gini, kalau saya simpel, sebetulnya ini ada yang hilang. Apakah? Di situ biasanya tuh ada satu tempat, itu isinya adalah segala sesuatu kebutuhan saya. Nah, seperti ini, kalau ini kan, ini selalu ada kaca. Oh, ini aku pikir tadi monitor TV. Itu kaca. Ini ada kaca, kemana Leh? Dicopot Leh. Karena nggak usah dicopot, apa adanya aja. Jadi di sini tuh biasanya ada sebuah tas, kantong yang nempel ke kursi itu ya. Nah, itu macam-macam. Dari mulai ada bedak juga, kemudian juga ada minyak wangi gitu ya, ada tisu basah, ada Emang segala macam. macam. Ada tim yang ngebawain? Nggak, kalau di mobil, karena saya tuh betul-betul ya kalau kadang-kadang sehari di luar kota itu bisa sampai 7 agenda. Wow. Jadi semua orang sibuk, jadi ganti baju juga kadang-kadang di mobil gitu ya, jadi ya kerjain semua sendiri dong, kayak gitu. Kayak gitu. Itu peralatannya nggak boleh itu sebenarnya nggak boleh ketinggalan. Terus ada buku lah, kalau buku supaya kalau kita lagi nggak ada kerjaan nggak mati gaya gitu. Terus makanan deh, aku tuh ngemil. Ini favorit banget. Makaroni ya? Ini tuh ya makaroni. Ini tuh lagi favorit banget karena, dan ini tuh mengingatkan Ariel banget. Jadi dulu waktu saya lagi jalan sama Ariel, kita tuh rebutan ini. Jadi makan tuh kan berdua satu tempat gitu, terus Ma mau, sini lagi Ril, gitu, makan lagi. Mama, gitu, jadi gitu. Oper-operan terus ya? Oper-operan terus, ya apa yang lain-lain sih biasalah. Makanan ringan. Dengan segala macam kesibukannya Bu Cinta, terus Kang Emil juga sibuk. Gitu biasanya kalau Kang Emil menjalankan tugasnya sebagai gubernur, ngobrol gitu nggak sih, diskusi nggak sih? Gimana sih kalau diskusinya suami istri gubernur dan ibu gubernur itu? Memang itu ya, momen kita bersama tuh jarang. Kecuali kalau di rumah tapi kadang-kadang saya udah teler, Kang Emil baru pulang gitu kan ya. Terus atau enggak kalau pas lagi di rumah capek, diskusinya udah keburu teh, jangan yang berat-berat ya? Malam-malam jangan berat-berat dong. Jadi kalau di rumah ya happy-happy aja. Saya juga jarang diskusin sesuatu yang berat gitu. Bahkan sebagai istri pun kalau ada yang penting banget, aku kayak minta jadwal gitu. Mau diskusi dong agak serius gitu. Minta waktu gitu. Jadi kita serius. Jadi saya nggak mau ngecampurin urusan. Jadi takutnya jadi wajah saya ini kayak wajah masalah gitu kan, nggak mau ya. Nanti setiap kali ketemu saya, istri aku udah datang nih, kayaknya masalah lagi nih. Aku nggak mau gitu. Jadi kalau sama saya tuh ya happy aja, ketawa-ketawa kan gitu, segala macam bahas. Biasanya kadang-kadang juga buka medsos orang gitu, ketawa-ketawa, wah ini lucu gitu. Nah ya gitu. Jadi kalau pas lagi yang penting itu saya nulis dulu biasanya. Saya bikin list dulu nih, apa harus saya diskusikan sama Kang Emil. Tata dulu banyak, baru saya mau bicara, bahas satu-satu. Langsung sudah ada, jadi nggak pakai aduh ntar dia lupa lagi gitu ya. Gitu. Jadi aku catat, memang aku kumpulin waktunya dulu. Ada. Kayak gitu sih. Termasuk ini nggak diskusi soal Kang Emil sudah dilirik parpol sana, parpol sini. Sebetulnya Kang Emil segala cerita sih, kecuali masalah dia jarang cerita. Dia bilang gini, aduh aku tuh kasihan ya kalau Teteh harus ngikutin semua urusan perpolitikan dia bahasanya. Pokoknya mah aku tahu gini, dia bilang yang paling penting adalah saya butuh dukungan Teteh gitu. Kalau dilihat kegiatannya udah rame banget sana sini, kayaknya udah biasa gitu dengan hal-hal urusan politik ya, udah sering pasti dengar dari Kang Emil, urusan kerjaan, administrasi segala macam. Terus kemarin abis posting yang terakhir digadang-gadang jadi bakal calon wali kota. Ini saya nggak ngerti itu tuh juga. Postingannya luar biasa loh. Wow, ini menjengangkan orang. Aku juga yang posting yang pertama kan yang lucu ya. Jadi Kang Emil dianggap berhasil gitu untuk mendidik Ibu Atalia sehingga saya lebih banyak untuk dipilih oleh warga. Tapi gitu. Iya emang betul kan, akhirnya jadi terbiasa dong dengan hal-hal yang berbau pemerintahan. Gini, kalau ditanya tentang gini, Bu Cinta siap nggak gitu ya, dalam arti bahwa merasa punya kapabilitas, saya katakan 100% saya siap. Mendampingi Kang Emil, itu saya paham sekali terkait dengan kondisi wilayah. Saya itu kan keliling, tugas saya kan sebagai ibu PKK kan berusukan, aduh, sampai saya tuh kalau malam yang nemenin Kang Emil ngecekin jalan itu kan aku lah. Ngomongin politik ya aku lah yang dengar gitu. Terus orang-orang di birokrasi juga saya sudah kenal. Jadi kalaulah saya berpikir ke sana sesungguhnya gitu,
itu tidak akan terlalu sulit lagi gitu. Karena saya ingat dulu Kang Emil ketika menjadi wali kota, dia kan dari nol. Bagaimana dia membangun hubungan, bagaimana dia ingin mengenal setiap orang seperti apa, bagaimana dia tahu permasalahan di warga, itu kan sulitnya luar biasa. Nah kalau saya dengan pengalaman masa lalu, nampaknya saya sudah tinggal melengkapi dengan sesuatu yang bersifat kekinian dan mungkin hal-hal yang berbau strategi atau apapun lah yang mungkin bisa melonjakkan kebaikan-kebaikan dari Kota Bandung. Nah, tetapi ya itu tadi bukan itu gitu tujuan daripada kami berkeluarga. Jadi kita sudah sepakat dari awal tidak boleh ada 2 matahari. Oh. Jadi itulah kenapa Kang Emil tuh tahu banget dia tuh kenapa kemudian dia bilang terserah Teteh mau apa aja. Karena dia selalu berpikir bahwa kamu tuh bisa gitu. Jadi setiap perjalanan saya kan saya orang organisasi juga ya. Jadi dari dulu tuh saya aktivis tapi memang pergerakan. Saya tuh dari dulu Gak bisa diem ya? Gak bisa diem banget pokoknya ini aja. Sekarang aja tuh kayak aku tuh pengen keliling lagi deh ke warga, menyapa warga gitu. Kayak yang panggilan jiwanya di situ memang gitu. Nah terus tapi kan dalam perjalanannya itu tadi kita sepakat ya ada sesuatu yang merupakan komitmen kami gitu. Karena Kang Emil tuh keren banget. Jadi yang tadi saya bilang, dia bilang tuh cuman gini bahwa Teteh, saya nggak bisa tanpa Teteh. Maka kita jadikan ini satu tim. Jadi kalau saya maju, maka Teteh harus dukung. Nanti kalau suatu masa memang saya nggak tahu takdirnya, kata Kang Emil gitu ya, saya yang akan dukung Teteh gitu. Nah, tetapi itu belum jadi option saat ini. Lagi pula masih lama ya. Ini cuman seru-seruan aja lah gitu meramaikan. Tapi dari sisi saya sendiri gitu. Karena kita kan saya belum juga diskusi serius dengan Kang Emil. Saya juga masih menikmati setiap proses saya keliling ke masyarakat tanpa beban apa-apa ya, tanpa kepentingan apa-apa. Jadi saya cuman karena digerakkan oleh hati aja. Pokoknya saya pengen turun. Saya tuh sempat ngobrol sama Kang Emil kan sebetulnya ada beberapa yang juga sudah melakukan pendekatan. Maksudnya mengajak saya untuk masuk ke salah satu gitu kan. Tapi nah sampai titik hari ini saya belum berpikir ke sana, maka saya tuh yang sedang menikmati gitu, kegiatan kemasyarakatan gitu, kegiatan sosial yang saya lakukan gitu. Jadi itu yang diomongin ke yang lagi meminang? Enggak. Digantung aja. Digantung aja. Aduh, sakit loh digantung karena itu. Karena kan belum pasti, saya masih nggak tahu. Jadi kira-kira kapan mau memikirkan, mau diskusi sama Kang itu Emil? masih lama ya. Karena juga apakah karena Kang Emil juga ada rencana digadang-gadang juga untuk jadi papahnya Indonesia, nggak lagi papah Jabar? Kang Emil kan digadang-gadang menjadi papahnya Indonesia. Ya. Sementara saya adalah mamah Jabar saat ini gitu ya. Jadi ya kita lihat aja lah. Menurut saya gini, saya tuh semenjak akhirnya saya udah nggak yang terlalu menggebu-gebu untuk urusan-urusan seperti ini ya, karena kita tahu bahwa semua ada takdirnya gitu. Kita nggak mau juga kalau memang sudah takdirnya ya harus kamu lah yang jadi pemimpin ya udah mau gimana. Tapi kalau kita susah-susah juga banyak kan orang yang menghalalkan segala cara kan pengen sebuah jabatan, ternyata dia nggak jadi ya nggak juga, maka nggak usah terlalu ngoyo lah, biasa aja. Mungkin nggak, ini saya langsung kepikiran nih, Kang Emil 2024 ke Indonesia, terus Bu Cintanya ke Bandung, mungkin nggak nih? Nggak mungkin, nggak bisa. Karena saya melihat gini ya, kekuatan seorang pemimpin itu tetap harus ditopang oleh seseorang di belakangnya. Mungkin tidak hanya seseorang, bisa jadi sekelompok orang. Tetapi orang yang paling dekat kepada seorang suami atau seorang istri adalah pasangannya. Nah, dia akan yang paling dekat, dia bisa diajak untuk diskusi, dia minimal kalaupun nggak bisa misalkan, istri aku nih nggak nyampe banget nih misalkan ya, kalau diajak ngomong tuh lalit banget misalkan ada yang seperti itu, minimal kan dia bisa meringankan rasa gitu. Terus lagi gundah lagi apa, bikin happy di rumah, anak-anak datang udah cakep menyeimbangkan. Jadi itu penting banget. Maka menjadi pemimpin itu kalau kata Kak Emil, menjadi pemimpin itu dia adalah orang yang kesepian sesungguhnya, karena dia akan merasa bahwa orang-orang ini semua di luarnya itu bisa jadi mereka ada kepentingan terus gitu. Karena dia pemimpinnya. Ya, apa sih ada maunya lah seperti itu gitu. Nah, siapa yang bisa dia percayai selain keluarganya sendiri? Luar biasa. Oke, kalau gitu
kita seladu dengan reality check. Ini ada satu Apa tuh? permainan. Ini suka bikin kaget-kagetan ya. Permainan yang ada 2 pilihan, Bu Cinta harus memilih salah satunya. Wow. Secara cepat ya. Aduh, Awas. Kenapa ini beloknya kakak? Beloknya agak tajam. Siap. Oke, kita mulai reality check. Reality check. Yang pertama, penulis lagu apa penulis buku? Penulis buku. Penulis buku ya, nggak mau lagi nih bikin single-single baru lagi. Siapa tahu bisa jadi album. Belum kepikiran. Pikiran. Oke. Yang kedua, warga Jabar atau keluarga? Keluarga. Pasti ya. Mohon maaf warga Jabar, walaupun mamah Jabar tapi tetap mamanya Arka Teh dan Zahra Zara. Arka. Berikutnya, istri kepala daerah atau jadi kepala daerah? Istri kepala daerah. Gak mau jadi kepala daerah aja nih. One day. One day ya bisa aja. Maybe, oke. Yang terakhir, Gedung Pakuan atau Istana Merdeka? Istana Merdeka deh. Kang Emil itu sign-nya ya, Kang Emil. Jadi buat Pokoknya parpol gini. di sana. Oh ya, ada satu yang penting, Oh, iya. gini. Kalau ini begitu banyak kan, begitu banyak sekali calon-calon yang Yes. keren-keren, semuanya bagus lah saya kira gitu ya. Tapi ada satu sebetulnya yang menarik dan menurut saya jadi nilai jual Kang Emil, karena dia punya saya. Tolong jangan mulas. Saya ini luar ekspektasi. Saya udah ini tua, beneran. udah dengerin Apaan ternyata. nih? Tapi beneran loh, buy one get one loh ya. Oh, luar Sama biasa. mamahnya juga kan. Oh, Nah, betul, jadi kalau ada betul. Papah Jabar, ada Mamah Jabar itu satu paket kita. Oh, apakah menyentil seseorang? Oh, tidak tahu. Kita ngobrolin soal yang agak berat dikit nih. Aduh. Berat, hidup udah berat ih. Kekinian. Oh, kekinian. Yang kekinian. Maksudnya adalah informasi yang aktual. Oke. Di wilayah Jawa Barat, tepatnya kemarin di Bandung ya, Iya. Bandung, sempat ada kabar yang kurang enak soal angka HIV Iya AIDS betul. mahasiswa. Ini kenapa? Jadi sebetulnya itu angka akumulasi ya. Jadi bukan hanya angka di tahun ini. Tapi bagaimanapun itu tentu ini menjadi PR buat semua pihak. Jadi ternyata disinyalir bahkan 11%-an itu adalah ibu rumah tangga. Jadi mereka terpapar begitu dan juga memaparkan kalau ibu rumah tangga apalagi dia punya bayi, itu dia memaparkan juga kepada bayinya kan melalui air susu ibu dan proses persalinan. Jadi PR ya ini karena Bandung ini kota yang terbuka kan. Semua orang bisa masuk, dia dengan segala macam termasuk gaya hidupnya. Nah, memang kalau kita tidak mampu untuk memproteksi diri dengan baik dari sisi keimanan, dari sisi bagaimana kita berperilaku seks yang protektif gitu ya, maka ya hasil seperti itu. Nah, jadi memang kemarin disebut ada meme-meme seolah-olah perempuan Bandung ngeri-ngeri, enggak juga. Itu adalah fenomena yang terjadi mungkin juga di kota lain juga sama dan tidak hanya di kota besar, tapi tidak terangkat. Jadi saya kira justru yang paling penting adalah bagaimana kita menolong mereka dengan cara supaya tadi kan mereka tuh sebetulnya bisa stabil begitu ya, dengan cara mereka bisa rutin meminum obat. Jadi di kita tuh ada, bahkan di Kota Bandung tuh ada WPA, Warga Peduli AIDS. Jadi warga yang mereka memang membuat kelompok sendiri untuk membantu teman-teman yang peduli AIDS ini atau HIV ini. Nah itu biasanya mereka bikin kegiatan, terus kemudian juga merangkul. Ini kadang-kadang kan orang tuh saking takutnya, aduh jangan-jangan dijauhi, wah jangan-jangan ngobrol kena nih gitu, makan bareng sebelahan kena nih. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi edukasi ini penting sekali untuk diinformasikan kepada masyarakat. Jadi edukasi pun nggak cuman kita ya, maksudnya penggerak di masyarakat juga dengan pemerintah, tapi juga pemuka agama gitu kan. Termasuk juga semua stakeholder kita sama-sama harus mendorong agar supaya sosialisasi ini bisa berjalan dengan smooth gitu. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa poligami adalah Aku baru mau tanya, jadi gimana ada solusi? itu? Nggak ada kayak gitu. Saya sepakat dengan para ulama yang mengatakan bahwa jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru gitu ya. Dengan poligami
masalah nggak selesai menurut saya, karena pasti ada masalah baru, belum lagi drama gitu kan. Nah ini sama juga dengan pernikahan anak juga sama, itu bukan solusi saya kira. Maka PR kita, nah saya juga sekarang sedang menggagas bersama-sama dari 2018 ya, ada namanya program Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Jadi kita berikan edukasi bagi para perempuan ya, khususnya karena mereka akan yang nanti akan mampu untuk membawa gerbong keluarga gitu. Kalau di rumah meskipun nahkoda adalah laki-laki, tapi perempuan itu yang akan mampu untuk memberikan pendidikan terbaik sama anak, khususnya dari sisi etika, sopan santun. Di dalamnya ada bagaimana moralitas, bagaimana etiket, bagaimana akhlak, itu kan diberikan oleh orang tua di rumah. Nah maka PR-nya adalah itu tadi, kita terus nggak berhenti untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai program, termasuk tadi Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Itu bukan Sekoper Bu Cinta, bukan, atau cintanya Sekoper, bukan ya. Bu Cinta, terakhir ini seru banget nih ngobrolnya. Terakhir ini kan kalau dilihat perjalanannya sejak dari wali kota, kemudian sekarang di Gubernur Kang Emil, perjalanannya suka duka sampai kemarin akhirnya sempat ada yang duka banget gitu ya. Apa sih pelajaran yang seorang Bu Cinta ambil dari perjalanan ini? Jadi gini, saya memahami ya bahwa dalam hidup ini itu sudah ada yang menentukan gitu. Maka tugas kita adalah semaksimal mungkin meninggalkan jejak kita dalam keadaan baik gitu. Jadi bahwa setiap tantangan itu pasti ada, ujian juga pasti ada, semua pasti ada, godaan juga pasti ada, apalagi kalau untuk pemimpin atau sebetulnya untuk semua orang. Maka penting bagi kita untuk mampu memimpin diri kita sendiri. Jadi sebelum memimpin orang lain, pimpin diri sendiri. Jadi jangan disampaikan. Kenapa? Ada apa nih? Jadi kalau jadi pemimpin itu dia harus mampu memimpin keluarganya. Jadi kalau nanti saya Kang Jati mau memilih pemimpin, pastikan pemimpinnya itu mampu memimpin keluarganya. Kalau dia mampu memimpin keluarganya jadi harmonis, keluarganya sukses gitu ya, anak-anaknya terjaga, nah itu. Karena jangan-jangan dia belum tentu mampu untuk mengurus orang lebih banyak kalau keluarganya sendiri juga nggak beres gitu. Cakep. Baik, kalau begitu petuah-petuahnya, cerita-ceritanya. Ini sharing-sharing aja gitu. Ya, karena saya menahan diri supaya nggak bocor gitu. Saya segala diomongin, saya tuh orangnya yang apa adanya sih. Biarkan masyarakatnya akan menyerap semua yang diomongin Bu Cinta ya. Oke kalau gitu terima kasih. Makasih Kang Jati, terima kasih Bu banyak. Cinta, saya senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Terus tadi juga mohon maaf tadi dibawa ke pelosok-pelosok gitu ya supaya lihat suasana seperti apa yang ada di Jawa Barat. Oke, itu tadi obrolan saya, Jati, dan juga Bu Cinta dalam Point of View kali ini. Kita ketemu